ilmu. Maka beruntunglah orang-orang di zaman now yang mengikuti sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Dan kita sahur setengah jam, 20 menit sebelum adzan, sesuai dengan hadis Anas. Kembali kepada permasalahan tentang rawi Amr ibnu Asim. Maka Amr ibnu Asim rawi yang shaduk, dan dia pada hakikatnya termasuk dari Syekh Al-Bukhari. Maka di sini Syekh Al-Bukhari meriwayatkan kepada Ahmad ibnu Ishaq, lalu kepada Amr ibnu Asim, sanadnya menjadi turun. Karena pada hakikatnya Imam Al-Bukhari langsung kepada Amr ibnu Asim itu sudah mendengar. Maka jadi turun sanadnya, jadi 6 rawi. Kemudian meriwayatkan dari Hammam ibnu Yahya ibnu Dinar Al-Audi. Maka dia hidup di Tabaqah yang ke-7. Dan tadi Amr ibnu Asim Al-Kilabi di Tabaqah yang ke-9 At-Tasi'ah. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan langsung dari At-Tasi'ah. Adapun periwayatan dari Ahmad ibnu Ishaq, dia justru adalah qarinnya Imam Al-Bukhari, temannya Imam Al-Bukhari. Alhasil sanad ini menjadi turun, nazil, dikarenakan periwayatan kepada temannya dari Imam Al-Bukhari. Adapun Hammam ibnu Yahya ibnu Dinar di Tabaqah As-Sabi'ah, berarti apa? Tabaqah As-Sabi'ah mada? Kibar itba' at-tabi'in, ka Imam Malik, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Laits ibnu Sa'ad, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya. Maka Hammam ibnu Yahya rawi yang siqah, disikohkan oleh Abu Hatim, berkata siqatun shaduk. Dan berkata Abu Zur'ah, la ba'sa bihi atau la ba'sa bihi. Dan berkata Imam At-Tirmidzi, siqatun hafidh. Berkata Imam Ahmad, sabtun fi kullil masyayikh. Lihat di sini, banyak para ulama ikhtilaf. Maka dengan belajar pelajaran Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil, di sini kita bisa paling sedikit berbuat adil. Bagaimana menyikapi di sini? Idan naqul hada rawi thiqah. Karena banyak para ulama yang meninggikan di atas derajat thiqah. Bahkan Amr ibnu Fallas, Ibnu Ali Al-Fallas mengatakan al-itsbat min ashabi Qatadah. Al-itsbat min ashabi Qatadah, maka dia hafalannya sangat kuat. Dan di antara mereka ada yang mengatakan thiqah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan sedikit hafalannya rusak. Maka turunlah dari derajat imam kepada derajat siqah. Maka rawi ini rawi yang siqah, Hammam ibnu Yahya. Kemudian meriwayatkan dari Ishaq, dan Ishaq di sini ibni Abdullah ibni Abi Talhah Al-Ansari Al-Madani. Dan dia hidup di Tabaqah Ar-Rabi'ah. Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah, yang mana dia hidup di Tabaqah Ar-Rabi'ah, Tabaqah dari tabi'i shaghir, seperti Qatadah, seperti Imam Az-Zuhri. Dan Ishaq di sini dia adalah seorang tabi'i. Maka sebagian ada yang terlewat dari sanad. Maka sebelum Ishaq atau Ishaq ibni Abdullah, dia seorang tabi'i yang thiqah. Dan Abdurrahman ibnu Abi Amrah, maka dia juga seorang tabi'i. Dan telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah Ishaq ini seorang tabi'i atau seorang sahabi. Maka yang rajih dia adalah
seorang tabi'i, bukan sahabi. Maka berkata Ibnu Abi Hatim, laisat lahu suhbah, dia tidak mempunyai gelar sahabat. Maka dia adalah seorang tabi'i yang thiqah, disikohkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad, dan dinafikan oleh para ulama tentang kedudukannya sebagai sahabat. Maka dia cukup sebagai seorang tabi'i. Maka inilah sanad hadis yang mana di sini ada 6 rawi: Ahmad ibnu Ishaq Saduq, Amr ibnu Asim Saduq, Hammam wa huwa ibnu Yahya thiqah, Ishaq ibnu Abdullah thiqah, dan Abdurrahman ibnu Abi Amroh ikhtilaf. Sebagian mengatakan dia sahabat. Abdurrahman ibnu Abi Amroh ini yang mendengar dari Abi Hurairah, maka yang rajih bukan sahabi. Lalu dia tabi'i yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna abdan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna abdan, bahwa sungguhnya seorang hamba, asoba danban, dia dalam keadaan masuk kepada dosa. Dan kalimat warubama qala huna syakka rawi, warubama qala syakka, ada keraguan pada rawi, qala adnaba danban, maka maknanya sama, inna abdan asoba danban warubama qala, atau mungkin berkata syakarawi adnaba danban. Dan di riwayat Imam Muslim dengan lafaz adnaba danban. Maka riwayat Muslim dengan lafaz adnaba danban, tidak ada keraguan. Di riwayat Al-Bukhari di sini ragu. Dan jalan di dalam riwayat Muslim tanpa ada keraguan, disebutkan adnaba abdi dzanban. Dan di sini periwayatannya diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti muttafaqun alaih hadis ini, dari jalan Abdul A'la ibni Hammad, haddatsana Hammad ibnu Salamah an Ishaq ibni Abdullah bin Abi Talhah an Abdurrahman ibni Abi Amroh an Abi Hurairah. Indak ya Hudzaifah, berarti madarus sanad man? Siapa madar sanadnya dari Imam Al-Bukhari dan Muslim? Iqra sawa. Ishaq ibn Abdullah qala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Amroh. Iqra sawa. An Abdurrahman ibni Abi Amroh an. Taib, hada huwa madarus sanad dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat Muslim tidak ada keraguan seperti di riwayat Al-Bukhari. Di riwayat Al-Bukhari disebutkan inna abdan asoba danban warubama qala, ini ragu. Maka di riwayat Muslim tidak ada lafaz warubama qala, tidak ada keraguan, langsung aznaba abdi dzanban. Maka siapa yang ragu di sini, wallahu a'lam, imma Ahmad ibnu Ishaq ataupun Amr ibnu Asim, karena di riwayat Imam Muslim mulai dari Hammam ibnu Ishaq, dari Hammam ibnu Yahya dan Ishaq, tidak ada keraguan padanya. Alhasil kita tidak usah terjemahkan keraguan ini. Inna abdan asoba danban, bahwa seorang hamba masuk kepada dosa. Faqala Rabbi adnabtu, maka dia berkata, ya Allah, Rabbi. Di sini takdirnya ada ya, namun dihapuskan lil ikhtisar, maka asalnya Rabbi, ada ya, takdirnya ya Rabbi. Berarti yang dihapus harfun nida ya, dan dihapus juga ya mudhaf ilaih Rabbi.
Berarti di sini tulisan faqala rabbi, takdirnya ya rabbi adnabtu. Maka di sini orang ini di saat berdosa mengatakan ya Allah, aku berdosa kepadamu. Warubama qala, ini syak lagi, membuat di sini lafaz berulang-ulang karena rawi yang syak. Warubama qala asabtu faghfirli, maka aku berdosa, ampunilah aku. Selesai dari lafaz syak. Di riwayat Rabbi adnabtu, di sini asabtu faghfirli, maka aku berdosa dan ampuni aku. Faqala rabbuhu, maka berkata Allah. Aina wajhu syahid alan? Mana wajah pendalilan di sini sekarang? Faqala rabbuhu, ay Allah yatakallam ma'ahada rajul al-mudhnib. Hada huwa dalil sifat al-kalam yang diinginkan di dalam kitab tauhid ini. Maka Allah berkata kepada orang yang berdosa ini, faqala rabbuhu a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba, apakah telah mengetahui hambaku bahwa dia mempunyai Allah Rabban yang mengampuni dosanya, wa ya'khudhu bihi, maka Allah mengampuni dia. Ghafartu li abdi, maka aku ampuni bagi hambaku. Ini dosa pertama. Summa maka sama Allah, kemudian dia diampuni dari dosanya, telah berdosa dan meminta ampun dan diampuni. Summa asaba dzanban au adnaba dzanban, di sini syak lagi. Kemudian dia berdosa lagi dan berkata Rabbi adnabtu au asabtu akhar, maka di sini syak lagi. Wahai Allah, aku telah berdosa lagi. Faghfirhu, maka ampunilah dosa ini. Maka berkata, dan ini poin pendalilannya, berkata Allah, a'alima abdi annalahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi summa makatha masya Allah. Kemudian setelah itu orang ini diampuni dan selesai dari dosanya, kemudian terus berjalan dalam kehidupannya. Summa adnaba dhanban, berarti melaksanakan dosa yang ketiga. Dan di sini syak lagi rawi. Asaba dhanban, qala rabbi asabtu au qala adnabtu akhar. Maka nanti insyaallah di saat setoran tidak apa-apa dihilangkan syak ini. Antum pilih mau lafaz qala rabbi asabtu au qala adnabtu akhar faghfirhu li, terserah, yang jelas maknanya sama. Maka orang ini setelah berdosa yang ketiga kali, dia berkata, ya Rabb, aku berdosa kepadamu dan engkau mengetahui apa yang aku telah lakukan, dan engkau maha pengampun, ampunilah dosaku. Maka Allah berkata, faqala, di sini poin pendalilannya, faqala Allahu a'lamu abdi, a'lama abdi, a'alima abdi, afwan, hamzah istifham dengan fi'lun madhi, a'alima abdi, maka apakah telah mengetahui hambaku, annalahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi, dia mengetahui bahwa aku mengambil dosa-dosa dan mengampuni dosa-dosa. Maka yang ketiga kali diampuni dosanya, dan Allah di sini berkata ghafartu li abdi thalathan, maka aku ampuni dosa dari hambaku